Tak kandani ya Rek ya. Mojopahit itu hancur karena 3 hal. Satu, karena ada luapan lumpur sangat besar sehingga pertanian rusak dan infrastruktur ekonomi Mojopahit hancur. Itu di daerah Delta Mojokerto di Desa Canggu, Metune. Itu ada 5 titik lumpur. Dari laporan satelit Rusia ada 5 titik lumpur di daerah Gresik, Tuban, Krian, Mojokerto dan Sidoarjo. Itu bencana pertama yang membuat Mojopahit lemah. Yang kedua, pertentangan antara para priagung dan para bangsawan sendiri yang royokan kekuasaan. Prabu Brawijaya kelima itu punya anak sejumlah 117. Untung ada Sunan Kalijogo yang mendistribusi peran mereka di banyak tempat di seluruh Indonesia, diberikan sehingga orang Jogja, orang Kebumen, orang Purworejo, orang Gunung Kidul, orang Bantul semua itu turunan Brawijaya. Ya, yang pimpinan-pimpinannya. Nah, bencana yang kedua adalah pertentangan antara para bangsawan. Bencana ketiga adalah datangnya Portugis. Ya, jadi tidak ada pertentangan dengan Islam. Karena selama ini banyak asumsi bahwa hancurnya Mojopahit karena datangnya Islam. Pernah terjadi bentrok dengan kelompok Islam, yaitu bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung, sehingga Sunan Ngudung mati dibunuh oleh anak keduanya Brawijaya V yang namanya Adipati Terung, yang waktu itu menjadi pangapnya militer Mojopahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo ambil inisiatif luar biasa, mengutus Sunan Kudus yang bapaknya mati di Mojopahit dengan 8 orang anggotanya untuk menuju Mojopahit, membawa suratnya Sunan Kudus berpakaian putih-putih dan kuda putih, yang suratnya isinya adalah bahwa Sunan Kudus, itu surat Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan kedatangannya ini ingin menyatakan bahwa dia sudah mengikhlaskan matinya bapaknya dan sudah memaafkan yang membunuhnya dan mengajak bersama-sama untuk mencari kebenaran, ya, bebener, pebener, lan kawicaksanan. Ini cerita sedikit untuk mengelapi Wawan. Kemudian akhirnya terjadi bedol negoro, terjadi perpindahan besar-besaran karena memang ada lumpur yang luar biasa, sehingga kemudian berdirilah kerajaan di Gelagah Putih yang namanya Demak Bintoro. Dan itu seluruhnya yang menjadi political operatornya adalah Sunan Kalijogo. Nah, kemudian Mojopahit menjadi semacam provinsi yang menjadi gubernurnya waktu itu seorang Cina yang namanya Nyolaiwa. Nyolaiwa ini mati karena tidak bisa membangun kembali Mojopahit sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyatnya yang lama, sehingga dia ditawur sehingga mati dewe. Dan hancurnya Mojopahit sampai hilang istananya itu diserbu oleh Girindrawardana dari Kediri. Nah, Girindrawardana Kediri tidak pernah menjadi bagian dari Mojopahit. Apa sebabnya? Mergo ndek mburine ana Tulungagung. Ngono lho, Rek. Iki dolek ana. Aku iki mek ngene iki mek ketok ngono tok. Aku gak ero temenan. Nek salah-salahno nek anjene kon duwe data, nek gak duwe data percaya. Lah ngono sih. Yang ngono, Rek. Mergo ana Tulungagung ndek mburine. Tulungagung iki kedung di mana seluruh bangsa Jawa harus belajar. Gedung itu kan tempat wingit, tempat di mana pantulan cahaya dari langit itu ada di situ. Kita harus belajar ke sini. Kediri itu kan kue balio nang awakmu dewe. Jadi Kediri tidak pernah ikut Mojopahit karena dia menjadi semacam oposan sejarah. Bahwa Mojopahit sekuasa-kuasanya tetap harus, jangan sampai keteladuk, jangan sampai adigang adigung adiguno, tetap harus balik nang awakmu dewe. Jadi dia penjaga gawangnya Pulau Jawa. Dan tidak mampu Kediri menjadi penjaga gawangnya secara politik kalau tidak ada kekuatan kebatinan di Tulungagung. Ngono, Rek. Lah kon saiki lolo iku gak cocok, ya. Dadi dolek ana temenan Rek iki temenan. Saya menembus Tulungagung itu tidak mudah juga gitu loh. Bahwa kudu kompromi, kudu nyang-nyangan, kudu segala macam. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Blitar, Kediri, Tulungagung pada suatu hari akan menemukan peran sejarahnya untuk seluruh Nusantara Republik Indonesia.